Kanada adalah salah satu negara yang menganut sistem ekonomi liberal dan tergabung dalam The Group of Seven. Perekonomian Kanada lebih terorientasi pada persaingan pasar, yang mana 58% ekspor Kanada berasal dari sektor pertanian, energi, perhutanan, dan ekspor pertambangan. Selain itu, sektor ekspor juga menyumbang sekitar 30% dari GDP Kanada. Pada tahun 1904 dan Turner Valley pada tahun 1914, yang mana kedua kota ini berada di Provinsi Alberta sehingga menjadikan provinsi ini sebagai penghasil minyak terbesar di Kanada. Sektor ini diatur oleh Departemen Sumber Daya Alam, terutama kilang minyak yang terletak di perairan lepas pantai. Departemen ini menggunakan sistem lelang dalam persewaan tanah kilang minyak tersebut. Hal ini dilakukan dengan memposting penjualan tanah dan melakukan lelang dengan penawaran tertutup, sehingga penawar harga tertinggi dapat mengeksplorasi tanah tersebut dengan jangka waktu 3-10 tahun. Jika ditemukan minyak di tanah tersebut, maka penyewa dapat mengajukan izin lebih lanjut untuk mengembangkan proyeknya. Jika tidak, maka sewa tersebut akan dibiarkan berakhir dan hak tanah tersebut kembali ke departemen. Namun, ada juga perusahaan swasta yang mengelola minyak dan gas seperti Hudson's Bay Company, yang mana setiap penjualan dan pembelian adalah hak perusahaan. Pada tahun 2020, Kanada menghasilkan pendapatan per kapita sebanyak 105 miliar dolar dari sektor gas dan merekrut sebanyak 400.000 pekerja dari seluruh negara. Dilansir dari The Canadian Association of Petroleum Producers atau CAPP, pada tahun 2023, pendapatan ini juga digunakan untuk membantu proses penelitian yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Tak hanya itu, pendapatan ini juga digunakan untuk perbaikan jalan, rumah sakit, dan sekolah yang ada di seluruh negara. Selain teknologi yang canggih, tenaga kerja yang berkualitas, dan juga lingkungan bisnis yang ramah, cadangan minyak dan gas yang besar merupakan salah satu daya tarik tersendiri untuk berinvestasi di Kanada. Karenanya, pada tahun 2020, sektor pertambangan dan hidrokarbon menyumbang FDI sebanyak 17,9%, dengan Amerika Serikat sebagai investor terbesar, yakni sebanyak 49,9%. Perjanjian internasional yang berlaku untuk industri minyak dan gas adalah Free Trade Agreement dan Foreign Investment Promotion and Protection Agreement. Namun pada 2021, Kanada memperbarui Foreign Investment Promotion and Protection Agreement dengan tujuan untuk lebih mencerminkan hak dan partisipasi warga setempat. Kewajiban yang mewajibkan salah satu pihak untuk memberikan standar minimum perlakuan terhadap investasi asing dan mekanisme penyelesaian sengketa investor negara untuk menyelesaikan perselisihan antar negara dan investor secara tepat serta tidak memihak. Beberapa perjanjian Free Trade Agreement yang disetujui oleh Kanada, yang pertama adalah NAFTA atau North American Free Trade Agreement, di mana Kanada menjadi salah satu pendirinya, yaitu perjanjian bebas dagang di wilayah Amerika Utara yang mencakup kegiatan petrokimia. Yang kedua adalah ASEAN-Kanada Free Trade Agreement, kemudian adalah The Canada-United States Free Trade Agreement, Kanada-Israel Free Trade Agreement, Kanada-Chile Free Trade Agreement, dan Kanada-Costa Rica Free Trade Agreement. Yang selanjutnya ada Kanada-Ukraine FTA atau disingkat COFTA, Kanada FTA antar provinsi, Comprehensive Economic and Trade Agreement atau disingkat CETA, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership TPP-11, kerjasama dengan 11 negara yaitu Brunei, Darussalam, Australia, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam. Yang selanjutnya Canada United States Mexico Free Trade Agreement atau disingkat CUSMA, dan yang terakhir UK Canada Trade Continuity Agreement atau disingkat TCA. Minyak dan gas alam yang dihasilkan oleh Kanada memiliki jumlah yang lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk negaranya. Oleh karena itu, Kanada mengekspor kelebihan minyak dan gas alam tersebut kepada Amerika Serikat. Ekspor minyak dan gas alam ke Amerika Serikat mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan ke wilayah-wilayah lainnya menurun sekitar 22%. Saat ini Amerika Serikat meningkatkan produksi gas alamnya lebih dari 40%. Oleh karena itu, Kanada membutuhkan target pasar yang baru untuk ekspor minyak dan gas alamnya. Produksi minyak dan gas alam Amerika Serikat yang semakin meningkat menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya menjadi pelanggan nomor satu Kanada, tetapi juga pesaing ekspor energi. Minyak dan gas merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional terbesar di Kanada yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan serta pembangunan nasional Kanada. Cadangan minyak dan gas Kanada yang berlimpah menarik negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk berinvestasi di Kanada. Hal ini kemudian mendorong pemerintah Kanada melakukan beberapa perjanjian yang mengatur sistem perdagangan internasional, baik itu bilateral maupun multilateral Kanada. Sejauh ini pemerintah Kanada telah memberlakukan 18 perjanjian
perdagangan bebas yang melibatkan